Start dari posisi ke-9 di grid, Alex Rins berusaha mempertahankan posisinya sejak awal. Tapi rider Yamaha itu terjebak dalam pertarungan sengit di lini tengah. Yang mengejutkan, dalam satu tahap Rins merosot jauh dari posisi ke-6 ke 19 hanya dalam waktu 0,7 detik. Ternyata Rins mengalami kejadian yang tidak biasa. Dia terhantam batu yang membuatnya kesakitan di MotoGP Qatar akhir pekan lalu. Dalam akun media sosialnya, rider Spanyol itu memposting foto lengannya yang lecet dengan menulis caption benturan batu besar. Dengan 5 lap tersisa, Rins kembali ke posisi ke-15, lalu dia bertarung melawan Enea Bastianini dan Ai Ogura. Meskipun lengannya sakit, di lap terakhir Rins berhasil mendapatkan posisi ke-14 lalu mengejar Brad Binder untuk merebut posisi ke-13 di sektor terakhir. Direktur tim Yamaha Monster Energy Massimo Meregali memuji performa Rins meski ridernya kesakitan yang tentu saja tidak membantunya. Tetapi dia bangkit untuk melanjutkan balapan. Nama Razgatlioglu sejatinya sudah sering digosipkan pindah ke MotoGP bersama Yamaha sejak 2020. Namun ia terus-terusan menolak karena hanya menginginkan tempat di Monster Energy Yamaha dan ogah membela tim satelit. Padahal ia sudah sempat menjalani tes di atas motor Wasi RM1 pada 2023. Namun tampaknya tekad El Turco untuk pindah ke MotoGP mulai bulat. Hal ini berpotensi terwujud pada 2026 atau paling lambat pada 2027. Kepada Speedweek, Sofuoglu menyatakan dukungan teknis mumpuni yang diberikan Yamaha ke Pramac tahun ini benar-benar mengubah sudut pandang Razgatlioglu. Seperti yang diketahui, musim ini Yamaha meniru konsep Ducati yang memberikan motor pabrikan terbaru kepada salah satu tim satelitnya. Terbukti Jack Miller yang kini membela Pramac mampu bersaing dengan Fabio Quartararo yang membela Monster Energy Yamaha. Atas alasan ini, Razgatlioglu terbuka pada kans ke Pramac. Namun 5 kali juara WTCSP ini menegaskan bahwa Razgatlioglu mau membela tim satelit hanya jika ia mendapatkan kontrak yang terikat langsung dengan tim pabrikan. Sofuoglu juga menegaskan bahwa anak didiknya tersebut harus mendapatkan dukungan teknis yang mumpuni langsung dari pabrikan. Meski begitu, Sofuoglu mensinyalir Razgatlioglu masih ogah berpisah dengan Red Bull yang sudah jadi sponsor pribadinya sejak lama. Jika membela Monster Energy Yamaha, maka kerjasama akan mustahil. Namun, membela Pramac tak akan jadi kendala, karena tim Italia ini tak terikat kontrak eksklusif dengan minuman berenergi apapun. Sebagai catatan, rider mereka saat ini Miguel Oliveira juga disponsori oleh Red Bull. Marc Marquez sukses memenangkan ajang MotoGP Qatar 2025. Pembalap asal Spanyol itu meraih kemenangan di sirkuit Lusail Doha, Qatar. Ini merupakan kemenangan ketiga bagi The Baby Alien julukan Marc Marquez pada musim ini. Marquez sebelumnya sudah memenangkan seri balapan di Thailand dan Argentina. Namun demikian, Pedrosa merasa ada yang berbeda dari kemenangan Marquez kali ini. Pedrosa kagum dengan ketenangan serta kematangan strategi penggunaan ban yang dijalankan oleh mantan rekan setimnya itu. Selain itu, Pedrosa juga senang melihat keputusan Marquez yang memilih bersabar saat disalip oleh pembalap lainnya. Namun menurut pembalap asal Spanyol itu, Marquez tak akan toleran dengan rekan setimnya Francesco Bagnaia. Tak banyak yang tahu berapa kehilangan tekanan ban yang ditambahkan ke waktu putaran, tetapi sulit dipercaya bahwa keuntungannya adalah 0,7 detik per lap, yang merupakan selisih antara kedua rekan setim Red Bull KTM Tech 3 pada hari Minggu. Setelah penyelidikan steward disimpulkan bahwa Maverick Viñales melanggar peraturan dengan mengendarai lebih dari 60% putaran dengan tekanan ban di bawah ketentuan pabrikan, yang mengakibatkan penalti 16 detik pada waktu balapnya, membuatnya turun dari podium kedua ke posisi 14.
Kebahagiaan pembalap Spanyol itu kontras dengan wajah tidak bersahabat dari rekan setimnya Enea Bastianini yang memulai balapan dari posisi ke-20 dan melewati garis finish di urutan ke-12. Berjuang di tengah rombongan tengah pembalap yang tidak membuatnya kesulitan menghadapi tekanan. Pada akhirnya, penalti yang diterima Maverick cukup untuk membuatnya naik ke posisi ke-11. Bastianini menilai kualifikasi pada Sabtu sangat memperlambat lajunya di balapan Minggu. Sebab sangat sulit untuk memulai balapan bagus dari posisi paling belakang di grid. Pembalap Italia ini mengungkapkan bahwa dari segi mesin KTM RC16 milik Viñales berbeda dengan miliknya. Terlepas dari penalti yang diterima mantan pembalap Aprilia tersebut, hasilnya tetaplah ada. Dan Bastianini melihat ada potensi di RC16. Awal musim ini masa depan Acosta terus dipertanyakan. Ia jadi sorotan sejak KTM mengalami krisis finansial. Kasus ini diduga mempengaruhi pengembangan RC16. Situasi ini memicu spekulasi mengenai masa depan Acosta yang sejak belia sudah membela KTM di berbagai kejuaraan. Acosta yang menjalani debut MotoGP pada 2024 masih memiliki sisa kontrak dengan KTM untuk 2026. Namun HRC dikabarkan bersedia membeli kontrak tersebut dari KTM demi bisa mendapatkan tanda tangan juara dunia Moto3 2021 dan Moto2 2023 tersebut. Tak hanya itu, HRC juga digosipkan bersedia membayar Acosta dengan gaji 30 juta euro untuk 3 musim, yang berarti 10 juta euro per musim, yang bila ditotal selama 3 tahun itu, Acosta mendapat gaji 574 miliar rupiah. Yakni nilai gaji yang tergolong besar untuk pembalap muda seperti Acosta. Acosta yang juga sedang saling lirik dengan tim balap Valentino Rossi, Pertamina Enduro VR46 sempat mengaku bertekad setia kepada KTM. Uniknya, HRC juga dikabarkan sedang melakukan negosiasi serius dengan juara WTSBK 2021 dan 2024 Toprak Razgatlioglu. Rider asal Turki berusia 28 tahun tersebut masih terikat dengan Rocket BMW Motorrad dan kontraknya akan habis akhir tahun nanti. Belakangan masa depan Acosta terus dipertanyakan. Ia jadi sorotan sejak KTM mengalami krisis finansial. Kasus ini diduga mempengaruhi pengembangan RC16. Situasi ini memicu spekulasi mengenai masa depan Acosta yang sejak belia sudah membela KTM di berbagai kejuaraan. El Tiburon yang mengalami debut MotoGP pada 2024 masih memiliki sisa kontrak dengan KTM untuk 2026. Namun ia sudah menjadi rebutan antara Honda HRC Castrol dan Pertamina Enduro VR46. Honda bahkan dikabarkan bertekad membeli sisa kontrak Acosta dari KTM. Tak hanya itu, Honda juga digosipkan bersedia membayar Acosta dengan gaji 30 juta euro untuk 3 musim. Nilai gaji yang tergolong besar untuk pembalap muda seperti Acosta. Lewat Speedweek, Valera ogah mengomentari gosip ini, tetapi tidak memungkiri tes Jerez akan jadi momen krusial. Dalam tes itu, semua pabrikan termasuk KTM akan membawa perangkat-perangkat baru yang diharapkan bisa meningkatkan performa motor-motor mereka. Jika perangkat baru KTM tak bisa membuat RC16 lebih kompetitif, maka Acosta akan mempertimbangkan pindah tim. Valera juga memperingatkan bahwa Acosta merupakan salah satu pembalap muda paling bertalenta menjanjikan saat ini. Alhasil wajar saja jika ia menginginkan motor yang lebih kompetitif. Namun ia mensinyalir Acosta ingin menghormati kontraknya dengan KTM dan baru akan serius hengkang pada 2027 nanti.